Fox Mountain, markas besar Sekte Raja Hantu. Sudah 3 hari sejak kematian Dukun Agung, King Long menugaskan pria untuk mengkremasi tubuh tetua dan menyimpan abunya di dalam guci. Guci kecil porselen biru dan putih itu sekarang sedang duduk dengan tenang di atas meja di samping tangannya. King Long menatap lama ke guci ini dan kemudian dengan lembut menghela nafas, mengalihkan pandangannya. Selama 3 hari terakhir, semua urusan di Sekte Raja Hantu ditangani oleh King Long dan Yuji. Setelah peristiwa malang itu 3 hari lalu, Raja Hantu dan Xiao Fan bersembunyi di kamar mereka sendiri dan sampai hari ini, belum muncul. King Long masih bisa mengingat dengan jelas, 3 hari yang lalu, ketika pintu batu yang berat itu terbuka perlahan dengan menguap, 2 pria berjalan keluar, 2 pria yang tidak takut apapun, tampak seperti kehilangan jiwa mereka, ekspresi mereka bingung dan sedih. Raja Hantu bernasib lebih baik, dengan tenang berkata, selama 3 hari, aku tidak akan diganggu. Setelah berbicara, dia langsung berjalan ke kamarnya dan tidak pernah keluar. Adapun Xiao Fan, dia berada di samping dirinya sendiri, tidak berbicara sepatah kata pun dan hanya berjalan terus, sampai dia berjalan tepat ke dinding batu, darah mengalir dari dahinya. Dan dia, tampaknya sama sekali tidak menyadarinya, berbalik, tersandung dan jatuh dalam perjalanan ke kamarnya. Kelompok itu tercengang melihatnya dan kurang lebih menebak hasilnya. Tetapi ketika mereka melihat ke dalam kamar batu, ruangan itu dibanjiri darah dan dukun besar yang telah meninggal saat duduk tegak di genangan darah dengan kepala tertunduk. Itu adegan tragis mengejutkan mereka. Hanya Bilu, yang seperti sebelumnya, ekspresinya damai dan hidup, berbaring di platform batu es itu dan Hehuan Bell di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan redup. Langkah kaki terdengar di samping, memecahkan pikiran King Long, dia mendongak, sosok seperti penampakan Yuji, melayang masuk dan berdiri di sampingnya, tetapi dia tidak memandangnya dan malah melirik ke ruangan di belakangnya dan diam-diam berkata, kepala sekte belum muncul. King Long menggelengkan kepalanya, dengan tenang berkata, sudah 3 hari, tidak ada satu berita pun. Kerudung hitam wajah Yuji sedikit bergoyang, dia tetap diam. Meskipun mereka tidak menyaksikan apa yang terjadi, tetapi mereka berdua bisa membayangkan pemandangan yang menyedihkan itu. Di dunia ini, jika ada sesuatu yang lebih menyedihkan daripada keputusasaan, adalah ketika seseorang melihat harapan dan harapan itu ada di depannya, Anda kembali tenggelam dalam keputusasaan. Ketika keduanya saling berhadapan dan tidak memiliki kata-kata untuk diucapkan, tiba-tiba pintu di belakang King Long mengeluarkan suara ringan. Pintu, perlahan terbuka. King Long dan Yuji terkejut dan dengan cepat berbalik. Pintu kayu polos sederhana terbuka ke dalam, membuat suara ringan dan berat, Sia, menambahkan perasaan perubahan masa lalu, mungkin itu berkaitan dengan kesedihan pemiliknya. Satu kaki, dari ruangan itu, dengan ringan melangkah keluar. Sosok Raja Hantu, perlahan muncul di hadapan mereka. King Long dan Yuji diam-diam memandang, pria yang tampak seumur hidup 3 hari yang lalu. Hari ini kepalanya penuh uban. Rambut Raja Hantu, semuanya berubah menjadi seputih salju. Suara King Long untuk beberapa alasan, tiba-tiba berubah serak dan tidak pasti, bahkan ketika dia mendengarnya, dia juga ragu bahwa suara itu miliknya. Sekte Kepala, apakah Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Bibir Raja Hantu berkedut, tetapi tidak berbicara. Dia menutup matanya dan sedikit memiringkan kepalanya, menarik napas dalam-dalam. Yuji, di balik kerudungnya, tiba-tiba berkata, Kepala Sekte, kamu harus menjaga tubuhmu. Di akhir kata-katanya, untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba teringat Bilu, suaranya tercekat. Bahu Raja Hantu bergetar sedikit, tetapi sangat cepat mereda, ketika dia membuka matanya lagi. Meskipun kesedihan dan perubahan masa lalu masih terukir di wajahnya, tetapi matanya sudah memiliki kilau samar. Tatapan yang sepertinya melihat melalui perubahan dunia. Sepertinya aku sudah tua, cukup tua. Dia mengucapkan satu kalimat, bibirnya bergerak sedikit, senyum tipis, tetapi di dalamnya, penuh kesedihan. King Long dan Yuji pada saat yang sama melihat ke bawah, tidak tahan melihat pria ini lagi. Raja Hantu sekali lagi, menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan udara di dadanya, matanya berbalik dan kemudian mendarat di meja di samping tangan King Long, guci kecil porselen itu. Ini adalah, dia bertanya dengan lemah. King Long melangkah maju, mengambil guci dan menyerahkan kepada Raja Hantu, berkata, setelah Dukun Agung meninggal, bawahan dengan berani membuat keputusan dan mengkremasi tubuh sesepuh, di guci kecil ini adalah abunya. Raja Hantu diam-diam mengambil guci kecil itu,
kedua tangannya dengan lembut membelainya selama beberapa waktu, menghela nafas sedikit dan berkata, "Tuan hebat ini meskipun tidak menyelamatkan Bilu, tetapi meskipun tubuhnya lemah, menghabiskan semua kekuatannya dan mengumpulkan semua jiwa Bilu. Meskipun pada akhirnya semua sia-sia, tetapi dia adalah dermawan kami." Dia menyerahkan guci itu kembali ke King Long, berkata, "Pergi dan persiapkan, dengan ritual formal sekte suci kita, dengan hormat kirim dukun agung itu kembali ke perbatasan selatan." King Long mengambil alih guci porselen, mengangguk dan berkata, "Ya." Raja Hantu setelah jeda, berkata, "Bagaimana dengan Xiao Fan, bagaimana kabarnya?" King Long ragu-ragu sejenak, tetapi Yuji sudah berbicara. Setelah keluar dari kamar batu yang dingin, dia tampak sangat hancur dan di samping dirinya sendiri, dia tersandung kembali ke kamarnya dan tidak pernah keluar lagi. Dia berhenti sejenak dan dengan tenang menambahkan, "Sampai sekarang, sudah 3 hari." Wajah Raja Hantu muram, dia perlahan-lahan menggenggam tangannya di belakangnya, setelah waktu yang lama dengan tenang berkata, 10 tahun kesedihan, semua muncul dalam semalam. Ayo pergi, ayo kita lihat dia." Setelah berbicara, dia berjalan tanpa tergesa-gesa dengan tangan di belakang punggungnya. King Long dan Yuji saling melirik dan kemudian diam-diam mengikuti di belakang. Melihat dari belakang, rambut abu-abu Raja Hantu, sosoknya tampak sepi. Kamar Xiao Fan cukup jauh dari kediaman Raja Hantu, tetapi lebih dekat ke kamar dingin Bilu. Ini karena Raja Hantu tidak ingin berduka lebih jauh dan tinggal jauh dari tempat putrinya berada. Dan untuk Xiao Fan, dia akan mengunjungi Bilu hampir setiap hari jika dia berada di Gunung Rubah Mayastik. Ketika mereka bertiga melewati koridor dan mendekati kamar Xiao Fan, King Long dan Yuji dengan jelas melihat sesuatu yang berbeda dengan tubuh Raja Hantu, tidak tahu apakah itu karena dia lagi mendekati tempat yang menyedihkan itu. Tapi keduanya, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, mereka tiba di pintu batu yang sepi itu, di mana Xiao Fan tinggal. Daerah itu sepi, dia selalu lebih suka menyendiri. Hanya saja di kejauhan di luar pintunya, seorang murid sekte Raja Hantu berdiri di sana. Raja Hantu berjalan maju, membuka pintu batu dan masuk, dan terpana. King Long dan Yuji menyadari ada yang tidak beres dan masuk untuk melihat. Ruangan itu kosong, bukan hanya Xiao Fan yang tidak ada di sana, bahkan Ash pun hilang. Perabotan kamar tampak tidak tersentuh dan tidak ada yang salah. Hanya tempat tidur yang terlihat berantakan. King Long mengerutkan kening, berbalik dan memanggil, murid sekte Raja Hantu yang berdiri di luar pintu berlari dengan tergesa-gesa, berlutut dan berkata, "Salam untuk kepala sekte." Raja Hantu berbalik dan melihat, King Long berbicara dengan lembut di sampingnya, bawahan beberapa hari ini selain menangani urusan sekte, ditempatkan di luar pintu kamar kepala sekte menunggu, karena di sini, telah menginstruksikan beberapa murid untuk mengawasi dengan hati-hati. Raja Hantu mengangguk sedikit, berbalik dan berbicara kepada murid itu, berkata, "Kemana perginya wakil pemimpin?" Murid sekte Raja Hantu jelas kagum pada Raja Hantu, bahkan suaranya bergetar, berkata, "Membalas kepala sekte, wakil pemimpin mengurung diri di kamarnya selama 3 hari 3 malam, tidak membuat keributan." Tepat ketika bawahan mulai khawatir, dia tiba-tiba berjalan keluar pagi ini dengan monyet abu-abu itu dan langsung pergi. Petik 2. Raja Hantu terkejut, King Long mengerutkan kening dan berkata, "Kemana dia pergi?" Murid itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Murid mengikuti wakil pemimpin dan melihatnya berjalan keluar dari gunung dan kemudian terbang." Murid melihat ekspresi wajahnya, itu sangat menakutkan sehingga tidak berani maju dan bertanya, malah datang kembali ke sini dan menunggu. Kilatan kemarahan melewati wajah King Long, Raja Hantu tiba-tiba dengan seru, berjalan maju beberapa langkah dan mengambil surat tersegel dari atas tempat tidur, dengan pandangan sekilas, diteruskan ke King Long dan berkata, "Ini untukmu." King Long terkejut dan mengambilnya, memang Xiao Fan yang telah menulis kepadanya, bingung, dia melirik Raja Hantu, melihat wajahnya yang tanpa ekspresi memalingkan muka, mengerutkan kening dan merobek surat itu. Surat itu tidak terlalu panjang dan sangat cepat dia selesai membacanya, ekspresi gelap muncul di wajahnya, dia dengan tenang berkata, "Kepala sekte." Raja Hantu dengan acuh tak acuh berkata, "Ada apa?" King Long berkata, "Dalam surat itu, dia memintaku untuk bersusah payah mengirim abu dukun agung itu kembali ke perbatasan selatan Gua 7 Mil suku Miao." Raja Hantu menggelengkan kepalanya perlahan, tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Lupakan, lupakan saja." King Long tampak bingung,
Raja Hantu malah berbalik dan berbicara kepada muridnya, "Kamu boleh pergi." Orang itu, seolah menerima pengampunan, bersujud 3 kali dan buru-buru mundur. King Long memandang Raja Hantu, berkata, "Kepala sekte, Xiao Fan itu." Raja Hantu melirik ke kamar kosong, tatapan melankolis di matanya, setelah waktu yang lama berbalik, tanpa sepatah kata pun kepada King Long dan Yuji, diam-diam berjalan keluar, suara rendah yang dalam terdengar samar dari sosok punggungnya. Semua adalah orang-orang yang patah hati. Perbatasan Selatan, Lembah Fenxiang. Sekte besar fraksi baik yang telah mengalami serangkaian peristiwa tak terduga, memiliki berita mengejutkan lainnya hari ini, dalam sekejap mata, menyebar ke seluruh lembah. Dari dalam Lembah Fenxiang, 7 ketukan drum terdengar dari drum surgawi di dalam Tianxiang Residence, bergema jauh dan dekat, menandakan hari di mana Master Lembah Fenxiang Valley, Yun Yilan akan muncul dari pengasingannya. Semua murid Lembah Fenxiang bergerak untuk berdiri di posisi, tidak ada yang berani menarik. Di aula utama Lembah Fenxiang, Balai Sungai Gunung, dengan Sang Guanche, Lu Xun di depan, Li Sun dan murid-murid lainnya di belakang, diajukan sebelum aula, dengan sabar menunggu. Di antara kerumunan, yang paling mencolok adalah wanita yang berdiri di samping Li Sun, itu adalah Yan Hong. Tidak lama sebelumnya pada malam ketika rubah langit berekor 9 melarikan diri dari altar neraka, Sang Guanche melihat melalui Yan Hong palsu dan juga mengungkapkan bahwa orang itu adalah sekte jahat Hehuan sekte Jin Pinger. Namun, Yan Hong yang asli baru ditemukan 3 hari yang lalu di salah satu gudang bawah tanah Fenxiang Valley. Ini tentu saja hari itu, Jin Pinger menggunakan sihir aneh untuk mengendalikan Yan Hong dan menyembunyikannya di lokasi seperti itu. Selama beberapa hari terakhir, orang-orang Lembah Fenxiang keluar dengan kekuatan penuh dan mencari di dekat gunung besar dan kecil, tetapi meninggalkan bangunan di lembah. Dan mereka hanya menemukan Yan Hong ketika salah satu murid, karena lembah itu kekurangan tanaman obat tertentu, pergi ke ruang bawah tanah tempat tanaman obat itu disimpan dan dengan demikian menemukan Yan Hong. Jika tidak, tidak ada yang tahu berapa lama lagi gadis malang itu harus menunggu di ruang bawah tanah. Setelah menderita selama beberapa hari terakhir, Yan Hong tampak pucat dan pucat, tetapi untuk saat ini, tidak ada yang memperhatikannya. Masing-masing dari mereka mengawasi pintu samping aula. Menurut tradisi, Yun Yilan setelah pengasingan akan berjalan keluar dari sana untuk bertemu mereka. Yang paling depan di antara kerumunan adalah Sang Guanche, masih berpakaian hitam, ekspresinya tenang. Hanya saja orang-orang tidak dapat mendeteksi jauh di dalam matanya, secara tidak jelas memiliki beberapa kilau yang tidak biasa. Baginya, dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali Master Lembah ini Yun Yilan kakak seniornya bertemu dengannya, layar lipat selalu memisahkan mereka dan suaranya lemah dan terengah-engah, menjadi semakin lemah baru-baru ini. Awalnya dia juga tidak percaya tetapi tidak. Dahulu kala, dia mendapatkan penegasan di dalam hatinya. Kakak laki-laki senior yang selalu menekannya ini, sepertinya mendekati ajalnya. Tanpa diduga drum surgawi di Tianxiang Residence terdengar seperti guntur, membasminya di tempat, Yun Yilan benar-benar mengakhiri pengasingannya. Mungkinkah dia benar-benar melatih keterampilannya dalam pengasingan dan tidak menyembunyikan sesuatu? Hati Sang Guanche gelisah. Dan di belakang Sang Guanche, berdiri paling depan dari generasi murid yang lebih muda adalah Li Sun. Matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Selama ini, dia adalah murid paling favorit Yun Yilan dan bahkan lebih disukai lagi oleh dewa di Lembah Fenxiang. Beberapa tahun yang lalu, Yun Yilan tiba-tiba mengasingkan diri dan tidak memberikan petunjuk apapun sebelum keputusannya, sejak itu menutup diri dari dunia. Meskipun Li Sun berpikir Yun Yilan sangat menyukai dia dan merupakan satu dari 2 orang dengan Sang Guanche yang diizinkan untuk melihat Yun Yilan, tetapi mungkin Li Sun masih muda dan tingkat kultivasinya, Yun Yilan menyerahkan urusan Lembah Fenxiang kepada Sang Guanche, karena itu status Li Sun tampaknya diturunkan. Namun sekarang Yun Yilan sekali lagi keluar, permainan kekuatan secara alami berubah, dia masih murid favorit Master Lembah, kandidat yang tak terbantahkan untuk Master Lembah berikutnya, bobot kata-katanya oleh karena itu tidak sama. Dan yang paling penting adalah, baru kemarin, yaitu malam sebelum Yun Yilan mengakhiri pengasingannya, sebuah pertemuan rahasia terjadi dengan dia dan Yun Yilan dan dia tahu sebelumnya bahwa mentornya akan mengakhiri pengasingannya. Dan setelah kemunculan mentornya, keinginannya yang sudah lama diidamkan akhirnya bisa terwujud. Begitu dia memikirkannya, wajah gagah Li Sun tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Tubuh Sang Guanche bergerak dan kemudian perlahan berbalik,
keponakan guru muda itu berdiri sedikit di belakangnya dan meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya, tetapi kebahagiaan dan kegembiraan yang bergolak dalam dirinya bukanlah seseorang yang seusia dan pengalamannya bisa sembunyikan, dan bahkan lebih sebelum tatapan seperti elang Sangguan C yang bisa melihat melalui emosi dunia. Hei, dia mencibir dalam hatinya, diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, anak muda, jalan yang harus kamu tempuh, kamu masih tidak tahu berapa lama. Tepat ketika semua orang sibuk dengan pikiran mereka sendiri, tiba-tiba suara drum yang merdu, seperti datang dari langit tertinggi, melayang di aula utama. Sangguan C dan roh-roh lainnya didorong, mengatur pakaian dan penampilan mereka, melihat ke arah pintu samping. Sosok merah melintas, sosok satu orang perlahan muncul, pakaian merah menyala yang secara tradisional menjadi pakaian master lembah Fenxiang Valley, mewakili kepercayaan sekte api yang terhormat. Tanpa merasakan panasnya api dan tanpa cahaya yang menyilaukan, tetapi untuk beberapa alasan, kilatan merah melalui mata orang banyak dan semua tanpa kecuali memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan, bola api merah berjalan tanpa tergesa-gesa ke arah mereka. Dan ketika kerumunan itu pulih dan melihat dengan jelas sosok di bola sinar merah itu, semua orang termasuk Sangguan C yang selalu tenang dan sekarang berseru dengan pelan tak percaya. Orang yang mendekat adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia paling banyak 40 tahun, kepala penuh dengan rambut merah lembut berwarna cerah yang tidak diikat, mengalir dengan hati-hati di bahunya, memberikan sedikit perasaan putus asa. Semua orang saling memandang, beberapa tahun yang lalu sebelum Yun Yilan pergi mengasingkan diri, semua orang dengan jelas ingat bahwa dia sudah menjadi orang tua yang lemah, rambutnya semua abu-abu, tetapi sekarang orang ini jauh lebih muda dari Yun Yilan dan kulitnya cerah dan cerah. Halus, tidak ada satu kerutan pun yang terlihat. Namun bentuk wajah orang ini jelas Yun Yilan, terutama Sangguan C, lebih dari siapapun dia bersama Yun Yilan paling lama dan dapat menegaskan bahwa ini adalah seperti apa Yun Yilan ketika dia masih muda, tetapi melihat penampilan itu melampaui sikap anggun semasa mudanya. Dengan penampilan yang menakjubkan, tidak ada yang bisa berbicara. Yun Yilan malah tampak acuh tak acuh, angkuh aula, di depan orang banyak, matanya tajam. Dia melihat mereka lalu tiba-tiba tersenyum, suaranya benar-benar berbeda dari suara tua di ruang rahasia, jelas dan menyenangkan, berkata, "Mengapa, Anda semua tidak mengenali saya penguasa lembah ini?" Semua orang gemetar, Li Sun adalah yang pertama bereaksi, memprotes dan dengan keras berkata, "Murid dengan hormat menyambut guru dari pengasinganmu, memberi selamat kepada guru atas keberhasilan kultivasi jalan yang benar." Orang-orang segera tersentak bangun, masing-masing dengan cepat memberi hormat, keterkejutan di mata Sangguan C berangsur-angsur memudar dan dia juga menundukkan kepalanya. Yun Yilan ternyata terlihat baik-baik saja, suasana hatinya bahkan lebih baik, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, baiklah, kita semua sudah lama tidak bertemu, ayo bangun dan bicara." Kerumunan mengakui dan semua mulai berdiri, Yun Yilan tersenyum dan memandang mereka, terakhir di Sangguan C, berkata, "Saudaraku, beberapa tahun ini kamu harus berdiri dan mengurus urusan lembah, kamu pasti lelah dengan itu." "Baik." Sangguan C menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, "Ketika kakak senior tidak ada, itulah yang harus saya lakukan sebagai adik junior, namun insiden beberapa hari yang lalu di Inferno Altar, saya..." Yun Yilan tiba-tiba tertawa keras, menyela kata-katanya, berkata, "Masalah masa lalu, mengapa saudara junior harus merenungkannya? Hari-hari masih panjang, mari kita luangkan waktu untuk berdiskusi." Kejutan melintas di wajah Sangguan C, tetapi dia tidak berkomentar lebih jauh, hanya menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya." Yun Yilan melirik kerumunan, melihat tatapan hormat dan terkejut di mata mereka, ternyata tubuhnya yang telah memutar balik waktu benar-benar mengejutkan mereka. Hanya saja dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, berbalik dan bertanya pada Li Sun, "Baru-baru ini apakah ada masalah di lembah ini?" Li Sun melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Pagi ini, Pendeta Daoxuan dari Sekte King Yun Dataran Tengah membawakan kami sebuah surat, mengatakan bahwa itu adalah balasan untuk surat guru beberapa hari yang lalu." Saat berbicara, wajahnya tenang, tetapi berbeda di wajah Sangguan C. Selama periode ketika Yun Yilan dalam pengasingan, semua masalah di lembah Fenxiang ditangani olehnya. Surat-surat yang dikomunikasikan dengan kepala Sekte King Yun secara alami merupakan masalah penting, tetapi dia tidak menyadarinya. Dan kedatangan balasan pagi ini entah bagaimana dicegat oleh Li Sun secara diam-diam,
jelas kakak senior Yun Yilan tidak ingin dia ikut campur dalam masalah ini. Sang Guance merasa amarahnya mendidih tapi wajahnya terlihat normal seperti biasa, ekspresi yang tidak biasa melintas. Yun Yilan mengangguk dan mengambil surat dari Li Sun, menilainya dan melihat tulisan di surat itu, untuk dibaca secara pribadi oleh fans yang Vali Yun Yilan. Pengirim, Sekte King Yun Daoxuan memberi hormat. Itu memang tulisan pendeta Sekte King Yun Daoxuan. Yun Yilan tersenyum dan membuka surat itu, mengeluarkan kertas tipis dan membacanya sekali, senyum terus menghiasi wajahnya. Pada akhirnya, dia mengangguk sedikit, berhenti sejenak dan menyimpan surat itu dengan baik di dadanya, dengan keras berbicara kepada orang banyak, kami akan mengakhirinya di sini, kalian semua untuk kembali dan bersiap, tidak lama setelah saya akan memimpin murid-murid luar biasa dari lembah Fanxiang dan memasuki dataran tengah untuk berkunjung ke Sekte King Yun dan Kuil Tianyin, untuk membahas rencana penting dunia. Semua orang terkejut, sudah lama sejak lembah Fanxiang memasuki dataran tengah yang berlaku, secara tak terduga tepat ketika penguasa lembah muncul dari pengasingannya, dia memberikan instruksi penting ini. Yun Yilan selalu dihormati dan orang-orang lembah tidak berpikir dua kali. Setelah memberi hormat, mereka pergi dan pergi untuk bersiap. Hanya Li Sun yang diminta untuk tetap tinggal. Sisanya pergi, hanya menyisakan Yun Yilan dan Li Sun di aula. Li Sun tersenyum dan berkata, Guru, keterampilan apa yang sebenarnya Anda latih selama pengasingan Anda yang dapat memiliki efek luar biasa seperti itu? Yun Yilan tersenyum dan berkata, ini adalah keterampilan khusus yang diturunkan oleh leluhur lembah Fanxiang kita. Di masa depan ketika kultivasimu sudah cukup, tidakkah kamu pikir aku tidak akan mewariskannya kepadamu? Li Sun terkejut, tetapi melihat senyum dan kehangatan di mata Yun Yilan, seolah-olah mengandung makna yang dalam, dia berpikir dan merasa sangat gembira, dengan cepat bersujud dan berkata, murid berterima kasih atas kebaikan guru yang luar biasa dan pasti tidak akan mengecewakan guru. Yun Yilan tersenyum dan mendukung Li Sun, menilainya, menghela nafas dan berkata, konstitusimu sangat bagus dan merupakan bakat luar biasa untuk berkultivasi, tetapi kamu masih muda dan arogan, pikiranmu masih impulsif, kamu masih harus mengambil kesempatan untuk diri sendiri, rajin berlatih lebih banyak dan Anda bisa menjadi pria dengan bakat hebat. Petik 2. Li Sun mengangguk berturut-turut, berkata, terima kasih guru atas bimbinganmu. Oh benar, guru, Anda meminta saya untuk tinggal, apakah ada masalah? Yun Yilan berkata, itu benar, aku ingin kamu melakukan perjalanan ke Central Plain dulu. Li Sun tercengang, berkata, dataran tengah. Kemana? Yun Yilan dengan acuh tak acuh berkata, Bukit King Yun. Saya akan menulis balasan nanti, Anda akan segera berangkat dan memberikan surat ini secara pribadi ke tangan pendeta Daoxuan Bukit King Yun. Li Sun mengangguk dan berkata, iya. Yun Yilan mondar-mandir dan berkata, setelah pendeta Daoxuan membaca surat itu, kemungkinan besar dia akan meminta Anda untuk tinggal selama beberapa hari di Bukit King Yun. Anda tidak perlu menolak, tinggal beberapa hari di King Yun dan aku akan segera datang bersama yang lain. Li Sun mengangguk, tetapi merasa bingung, berkata, Guru, urgensi untuk memasuki Central Plains ini, apakah ada hal yang penting? Yun Yilan tersenyum dan berkata, bukankah ini karena hal itu kamu telah memohon padaku untuk waktu yang lama? Li Sun terkejut dan kemudian kegembiraan muncul di wajahnya, dia segera berlutut lagi dan dengan keras berkata, terima kasih guru atas pemberiannya. Yun Yilan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, baiklah, kamu bisa kembali dulu untuk bersiap dan kembali lagi nanti untuk mengambil suratku, lalu langsung pergi. Li Sun dengan penuh semangat mengakui dan melangkah keluar. Setelah sosok murid muda itu menghilang, senyum di wajah Yun Yilan perlahan menghilang. Dia berbalik ke selatan, menghadap 10.000 gunung besar dan menatap jauh. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berbicara dengan mencibir. Karena kamu ingin keluar, aku akan membiarkan seluruh dunia datang dan menghentikanmu. Ingin aku menanggung beban ini sendirian? Hei, aku tidak sebodoh itu. 10.000 gunung besar, gua kuno iblis taklukkan. Gua kuno iblis penakluk tempat binatang jahat dihidupkan kembali. Tampak sangat berbeda dari pemandangan sebelumnya di mana awan hitam menjulang di atas kepala dan angin dingin menjerit. Meskipun langit masih redup, tetapi massa udara hitam yang berkumpul di pintu masuk gua telah bubar. Angin yin yang terus-menerus bertiup dari gua kuno juga menghilang tanpa jejak. Selain gunung ditumbuhi yang tetap tidak berubah, hanya patung wanita yang berdiri di luar pintu masuk gua, hujan atau cerah. Dan tepat di depannya,
mengenakan pakaian sutra berwarna cerah, adalah seorang pemuda yang sangat gagah dengan sedikit tampilan menggoda. Lebih cantik dari gadis normal, alis tipis mata merah, bibir tipis dan rahang tajam. Melihat dengan hati-hati, wajah ini tidak jelas memiliki beberapa kesamaan dengan patung wanita itu. Hanya saja, sikap mereka sangat berbeda. Pemuda ini adalah binatang jahat yang dihidupkan kembali dari gua kuno iblis penakluk. Tidak ada yang menyangka bahwa binatang buas yang ditakuti oleh banyak orang perbatasan selatan adalah pemuda cantik dan menawan ini. Sejak hari pertama dia dihidupkan kembali, untuk beberapa alasan, dia tidak melakukan apa-apa, tidak ada pembantaian yang meluas, tidak ada teriakan atau teriakan kegembiraan, tetapi hanya seperti itu, diam-diam berdiri di depan patung batu wanita dukun linglong, menatap dalam keheningan. Sesosok hitam melintas, dukun jahat tanpa suara melayang, berdiri di belakang pemuda itu. Dewa binatang yang mulia, pria muda itu tanpa bergerak, tanpa menoleh juga, berkata, "Ada apa?" Dukun jahat menatap punggungnya, berkata, 13 raja jahat telah menaklukkan sisa-sisa barbar di 10.000 gunung besar, menunggu yang mulia dewa binatang. Pria muda itu kemudian bergerak, berbalik tanpa tergesa-gesa, dengan acuh tak acuh berkata, "Berapa banyak suku yang tersisa?" Dukun jahat itu berkata, "Sekarang hanya ada 37 suku." Di abad ini, kelompok-kelompok di 10.000 gunung besar tanpa pemimpin, banyak dari suku-suku itu berperang dan membunuh di antara mereka sendiri dan banyak yang musnah. Pemuda itu mencibir, dia tidak terlihat kecewa, malah ada perasaan angkuh yang tidak jelas memancar jauh darinya, matanya tajam, mengamati wajah dukun jahat yang ditutupi kerudung hitam. Dukun jahat itu tiba-tiba merasa wajahnya seperti terbakar api. Sebenarnya, seharusnya 38 suku, pemuda itu dengan santai berkata, "Masih ada kamu bukan, anggota terakhir dari suku dukun hitam." Dukun jahat itu menundukkan kepalanya, tidak berbicara. Pria muda itu menoleh perlahan, matanya kembali menatap wajah wanita dukun linglong, setelah menatap lama, dia tiba-tiba berseru, "Kayu hitam." Tubuh dukun jahat itu bergetar, nama ini baginya, seperti luka di dalam hatinya, setiap panggilan, akan memotongnya sekali. Pria muda yang menatap patung itu, suaranya tiba-tiba menjadi berat, berkata, "Bertahun-tahun, sebelum linglong, apakah Anda pernah menyesali di dalam hati Anda?" Dukun jahat itu terdiam. Setelah beberapa saat, dia diam-diam berkata, "Ya." Pemuda itu tidak menoleh, sepasang mata berkilauan dengan kilatan aneh, mengalir tanpa henti, dengan samar berkata, "Dunia ini selain kakakmu yang telah berubah menjadi roh yang ganas, hanya kamu yang tahu hubungan antara aku dan linglong. Pada saat itu, kalian berdelapan, mengejarku melewati gunung dan sungai, kalau dipikir-pikir sekarang, sepertinya baru kemarin." Tubuh dukun jahat di bawah tabir tiba-tiba tampak gemetar, seolah-olah adegan masa lalu ada di depan matanya. Hanya pemuda itu, yang tampaknya tidak memperhatikan reaksi dukun jahat, kata-katanya, alih-alih ke dukun jahat, lebih mengarah ke patung itu, bergumam, di matanya, sepertinya hanya ada patung wanita dukun linglong itu. "Kamu," suaranya, perlahan mengungkapkan kesedihan dan kemarahan, "untuk apa sebenarnya kamu melakukannya?" Patung itu diam, berdiri tak bergerak. "Di dalam hatimu, orang biasa apa di dunia ini, ciptaan takdir apa, apakah mereka semua begitu penting?" Suara pemuda itu, tiba-tiba gelisah, perlahan-lahan menjadi lebih keras. "Jika Anda melihat semua ini lebih penting daripada saya dan karena itu ingin menyingkirkan saya, apakah seperti itu?" Wajah pria muda itu, sedikit cibiran menyihir muncul dengan aneh, "Tapi tahukah Anda, saya tidak peduli sama sekali. Kehendak surga yang tidak masuk akal, orang biasa apa di bawah langit, apa bedanya?" Ekspresinya menjadi semakin sedih, anehnya, meskipun mata dan ekspresinya menakutkan, wajahnya menjadi lebih menggoda dan cantik, tidak normal dari manusia biasa. "Kamu ingin aku mati, hanya perlu mengucapkan sepatah kata, tahukah kamu? Apakah kamu tahu?" Dia dengan keras berteriak, ke patung itu, lalu, perlahan, suaranya menjadi tenang. "Tapi, kenapa? Kamu benar-benar melihat hal-hal ini, lebih penting daripada dirimu sendiri, daripada hidupmu sendiri." Perlahan, dia mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai wajah itu, kasar melalui angin dan hujan yang tak terhitung jumlahnya, itu menyapu kenangan yang dalam, wajah yang dulu hangat itu. Perasaan dingin sedingin es, tanpa jejak kehangatan, menjalar dari tangannya. Membuka tangannya, memeluk dengan lembut,
memeluk patung dalam pelukannya, wajah pemuda itu perlahan berubah menjadi lembut. Dukun jahat berdiri di belakang, diam-diam menyaksikan pemandangan yang tidak biasa itu. Aku tahu, orang-orang biasa di dunialah yang menyebabkan kerugian bagimu. Pemuda itu memejamkan matanya, seperti berbicara dalam tidurnya. Dia dengan lembut berkata, "Jangan khawatir, aku akan membiarkan semuanya terkubur bersama denganmu, lalu, aku akan datang untuk menemukanmu. Tunggu aku." Suara tenang, perlahan berkurang dan akhirnya menghilang. Pemuda menggoda memeluk patung dingin, dukun berpakaian hitam berdiri tak bergerak, kejutan petir di awan gelap, hujan gerimis turun dari langit. Hujan deras terbawa angin, menyelimuti dunia dalam kegelapan, tidak jelas, dukun jahat menatap kosong, hujan jatuh ke wajah patung, menetes tanpa suara. Seperti air mata, 3.000 mil timur King Yun, di samping jalan kuno yang membentang ke tenggara dari Gunung Kongsang, pedesaan liar yang tenang, itu adalah musim di mana rumput tumbuh panjang dan orioles beterbangan. Toko keluarga kecil Ho yang terletak 1 hari perjalanan dari kota Xiaoqi, seperti di masa lalu, berdiri menyendiri di samping jalan kuno, menyambut dan mengirim berbagai pelancong yang lewat. Pemilik toko, penjaga toko Ho, tidak akan ingat berapa banyak tamu yang dia sambut atau kirim, dan tentu saja akan ada berbagai macam pelancong yang lewat. Tetapi dalam 3 hari terakhir, dia perlahan bisa menegaskan, bahwa meskipun dia secara bertahap semakin tua, tetapi kemungkinan besar dia akan mengingat pelanggan ini. Mengatakan satu pelanggan juga tidak akurat, sejujurnya, itu pasti pelanggan yang membawa monyet aneh. Dan bagi penjaga toko Ho, apa yang meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya adalah, monyet berwajah aneh dengan 3 mata itu. 3 hari yang lalu, saat berdiri di luar tokonya di samping jalan kuno dan meminta pelanggan, penjaga toko Ho melihat pria berdebu ini tampak lelah dan dengan ekspresi kosong berjalan dari jalan kuno, di bahunya seekor monyet bermata 3, untuk beberapa alasan, dia merasa orang ini sangat familiar. Ketika dia naik untuk menyambutnya dan bermaksud meyakinkan pelanggan ini dengan bujukan borosnya, tiba-tiba dia hanya mengucapkan satu kalimat. "Pelanggan, kami memiliki teh panas dan anggur yang luar biasa, mengapa tidak masuk dan istirahat?" Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pria kurus dan kurus itu tiba-tiba menghilang dari matanya. Saat berikutnya, ketika penjaga toko Ho sadar kembali, pria itu sudah duduk di antara meja kayu di tokonya. Dan di atas meja, sebuah batangan perak yang bisa menyediakan makanan dan minuman tanpa henti selama 3 hari di toko kecil ini. Penjaga toko Ho secara alami senang, buru-buru pergi untuk mengantarkan makanan dan anggur. Namun yang tidak dia duga adalah, pelanggan dan monyet ini, benar-benar tinggal di tokonya selama 3 hari 3 malam dan sampai hari ini, tidak menunjukkan niat untuk pergi. Dan suasana hati pria itu, jelas tidak baik. Dalam 3 hari itu, penjaga toko Ho tidak melihatnya mengucapkan sepatah kata pun atau tersenyum sekalipun. Setiap kali dia mengantarkan anggur dan makanan, pria itu hanya diam menatap botol dan kemudian perlahan-lahan meminumnya. Namun toleransi alkohol pelanggan ini sangat buruk, setiap kali dia minum sedikit, penjaga toko Ho memperkirakan tidak sampai setengah botol, dia akan merosot di atas meja, tidak sadarkan diri. Dan bertentangan dengan pemiliknya, monyet bermata 3 itu, malah mengejutkan penjaga toko Ho yang terdiam. Sejujurnya, penjaga toko Ho dengan tokonya di sini, meskipun lokasinya terpencil, tetapi karena jumlah pelancong yang lewat di sini agak tinggi, dia juga seseorang yang berpengalaman dan berpengetahuan. Tetapi dalam 3 hari ini, dia sudah bersumpah beberapa kali di dalam hatinya, bahwa dalam hidupnya, ini adalah satu-satunya monyet yang dia lihat yang bisa minum paling banyak dan memiliki toleransi alkohol terbesar. Hanya dalam sehari, semua anggur luar biasa yang disimpan di toko pemilik toko Ho, termasuk toples anggur Nu Er Hong yang kuat yang disembunyikan di bawah pohon belalang tua di belakang tokonya, semuanya diminum habis oleh monyet ini. Namun monyet ini, ternyata tampak tidak puas, ia meraih telinganya dan menggaruk pipinya, mengintip ke sana-sini, setelah melompat-lompat untuk waktu yang lama, berlari ke penjaga toko Ho melengking, "Sisi," tanpa henti. Meskipun penjaga toko Ho tidak mengerti bahasa monyet, tetapi bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui apa yang coba dikatakan oleh monyet itu. Awalnya dia tidak mau repot, tetapi di luar dugaan monyet ini sangat pintar sehingga seperti hantu, diam-diam mencuri perak sehingga penjaga toko Ho dijauhkan dan memamerkannya di depan penjaga toko Ho. Penjaga toko Ho tidak berdaya dan selain itu, mereka memang telah membayar cukup banyak perak, dia hanya bisa mengirim asistennya untuk bergegas sepanjang malam dan mendapatkan anggur dari kota Xiaoqi.
Awalnya ia masih cukup kesal namun lama-kelamaan ia menjadi cukup menyukai monyet tersebut. Dan selain kegemarannya pada anggur, kera itu tidak memiliki sifat keji lainnya, malah sering bermain dan tertawa di tokonya. Ketika sedang dalam suasana hati yang baik, ia juga akan membuat tindakan lucu seperti membuat api muncul dari udara tipis. Tangannya, tidak hanya penjaga toko Ho yang tercengang, para pedagang lain yang lewat juga terhibur dan tinggal lebih lama di toko penjaga toko Ho, meningkatkan pendapatannya. Dan pemilik monyet bermata 3 abu-abu ini, kontras dengan monyet yang lincah ini. Sebagian besar waktu dia tertidur dengan bau alkohol yang menyengat, di sela-sela dia bangun sekali dan hanya melihat sekeliling dengan matanya yang tak bernyawa. Kadang-kadang monyet berlari kembali kepadanya dan matanya akan menyala sedikit dan kemudian dia akan dengan malas membelai kepala monyet itu. Setelah itu dia sepertinya akan mengingat kembali beberapa hal yang menyedihkan, mengambil botol anggur dan minum lagi. Dalam waktu singkat, dia akan melakukannya lagi. Berada dalam keadaan mabuk, terkadang penjaga toko Ho diam-diam berpikir, pria itu kemungkinan besar bukan hanya orang gila. Meskipun dia hanya seorang penjaga toko biasa, tetapi dia masih bisa merasakan bahwa pria ini berbeda dari pengelana normal. Belum lagi yang lain, hanya fakta bahwa selama 3 hari ketika pria ini tinggal di toko kecil, pada malam-malam di mana nyamuk paling aktif di musim ini, tiba-tiba semuanya menghilang, dan ada juga yang lain, di masa lalu pada larut malam, ratapan hantu yang sering bergema di pedesaan liar, seolah-olah mereka ditakuti oleh sesuatu, juga semuanya menghilang. Adapun penjaga toko Ho yang terbiasa dengan ratapan itu, sekarang malam tiba-tiba berubah begitu damai, dia sulit tidur. Pada sore hari ini, penjaga toko Ho berdiri di belakang konter, menutup buku rekening yang baru saja selesai dia tabulasi, menghela nafas panjang. Kemudian, dia melihat ke tokonya sendiri. Masih ada sisa sinar matahari yang redup dari matahari terbenam di barat di luar jendela, sementara pada saat yang sama menyinari matahari terbenam merah di cakrawala, sinar itu masuk melalui jendela toko, membuat bayangan panjang meja dan kursi ke lantai, seolah-olah waktu juga diam-diam berlalu di sini. Suasana hati penjaga toko Ho tiba-tiba berubah aneh, sebuah pikiran terlintas di hatinya, untuk memikirkannya, dia baru berusia lebih dari 50 tahun. Meskipun asistennya selalu mengatakan bahwa dia terlihat baru berusia sekitar 40 tahun, tetapi dia sendiri tahu itu, tubuhnya mulai melemah. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Apakah dia akan menghabiskan seluruh hidupnya seperti itu? Dia menatap dengan bingung pada bayangan yang memanjang di lantai, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat lagi tanda bintik-bintik di 4 dinding toko kecil itu. Sisa sinar matahari yang sunyi, menyinari wajahnya, mengungkapkan beberapa perubahan kehidupan yang tidak dapat dijelaskan. Dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya, beberapa hal lebih baik tidak memikirkannya. Penjaga toko Ho tertawa masam, mengambil buku rekening dan berjalan menuju satu-satunya pelanggan di tokonya dan monyetnya. Pelanggan itu selalu duduk di meja paling dalam dan seperti biasa, merosot di atas meja dalam keadaan mabuk. Dan monyetnya berjongkok di atas meja, tangan kirinya memegang botol anggur, tangan kanannya mengambil makanan dari piring, seteguk anggur, seteguk makanan, hidup itu baik. Penjaga toko Ho berjalan ke pelanggan itu, membuat sedikit batuk dan berdeham, tetapi matanya tidak bisa tidak melirik monyet terlebih dahulu. Monyet itu tampak tidak peduli dengan kedatangannya, hanya melirik sekali padanya dan kemudian kembali memperhatikan anggur dan makanan di tangannya. Penjaga toko Ho menghela nafas, monyet ini adalah hewan paling unafile yang pernah dia lihat seumur hidupnya dan di punggungnya, dia masih membawa tas anggur besar, meskipun tasnya sudah mengerut tapi orang bisa menebak apa yang ada di dalamnya. Penjaga toko Ho berbalik, entah kenapa, dia merasa gugup, bahkan dia sendiri juga tidak bisa menjelaskannya. Dia batuk beberapa kali lagi dan kemudian dengan hati-hati berkata, "Ini, pelanggan." Pria di depannya tidak bergerak. Penjaga toko Ho merasa canggung tapi tetap melanjutkan, pelanggan, seperti ini, 3 hari yang lalu batangan perak yang Anda bayar, sudah habis semua, toko kami hanya mendapat untung kecil, kan?" Pria itu, tidak tahu apakah dia benar-benar mabuk, berbaring di sana dan masih tidak bergerak. Penjaga toko Ho menghela nafas, tergagap, "Sebenarnya, pelanggan, batangan perak yang kamu bayarkan benar-benar cukup banyak, belum lagi makan di toko kecil kami selama 3 hari, bahkan hingga 5 hari juga sudah cukup. Hanya saja hewan muliamu sudah luar biasa, batas alkoholnya benar-benar terlalu tinggi, hanya 3 hari dan belum lagi menghabiskan semua anggur toko kami,
Ia juga meminum keempat tong anggur yang dikirim dalam 2 perjalanan. Ketika penjaga toko Ho berbicara sampai di sini, dia melirik lagi ke monyet. Monyet itu menatapnya dan membuat wajah lucu. Penjaga toko Ho berbicara dengan lemah lembut, bisakah Anda membayar beberapa perak lagi? Benar, batangan perak yang Anda bayar 3 hari yang lalu, juga dicuri kembali oleh hewan mulia Anda dan masih belum dikembalikan, saya. Sebelum dia bisa menyelesaikan, ding terdengar, sebuah batangan perak melompat beberapa kali ke atas meja, di depan penjaga toko Ho. Penjaga toko Ho memperhatikannya, monyet itu telah mengeluarkan perak yang dicuri dari suatu tempat dan melemparkannya ke atas meja. Penjaga toko Ho buru-buru mengambilnya dan menyimpannya di dadanya, tetapi dia ragu-ragu sejenak, melirik monyet itu dan sekali lagi mengeluarkan perak, membuka pakaiannya dan meletakkannya di lapisan dalam pakaiannya. Tepat ketika dia menyimpan perak dengan baik dan bermaksud untuk berbicara dengan pria itu lagi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Apa ada seseorang? Penjaga toko Ho tercengang, berbalik, 3 orang berdiri di pintu masuk, 2 pria dan seorang wanita. Yang pertama adalah seorang tua, memegang tongkat bambu di tangannya, kain putih digantung di atasnya dengan kata-kata, pemandu abadi 4 kata, di sampingnya, seorang gadis muda berusia 17-18 tahun, wajahnya cantik dan tersenyum. Kedua tua dan muda ini, yang tua memiliki sikap tahu abadi sementara yang muda cantik dan anggun, dan di belakang mereka berdua, berdiri seorang pria parubaya, membawa semua barang bawaan, tetapi dia terlihat tidak biasa, kepala lebih tinggi dari 2 lainnya, wajahnya tampak seperti anjing liar, tampilan yang menjijikkan. Penjaga toko Ho dengan cepat naik untuk menerimanya, setelah semua pelanggan dengan monyetnya tidak akan diam-diam melarikan diri, lebih baik dia melayani pelanggan baru terlebih dahulu. Dia menerima mereka sambil tersenyum, ya, 3 pelanggan, apakah Anda akan makan atau tinggal? Orang tua itu, hehe, tersenyum, matanya juga tersenyum, berkata, kenapa, penjaga toko Ho, kamu tidak mengenali kami? Penjaga toko Ho terkejut, dengan hati-hati menatap lelaki tua itu dan bagaimanapun caranya, dia tidak bisa mengingatnya. Dia telah melakukan bisnis di samping jalan kuno dan jumlah pelanggannya banyak. Bagaimana dia bisa mengingat semuanya? Dia hanya bisa dengan canggung menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf pelanggan, rendah hati saya sudah tua, ingatan saya gagal. Wajah lelaki tua itu terlihat penuh kasih, menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dan berkata, kasihan, semua manusia fana kemungkinan besar seperti ini, dengan takdir abadi di depanmu, namun tanpa mata yang cerdas untuk mengetahuinya. Penjaga toko Ho terkejut, segera merasa kagum dan dengan hati-hati menatap pria tua ini, melihat helai rambut putihnya terangkat tertiup angin, tampak seperti orang bijak, kemungkinan besar adalah seorang guru Tao yang dikultivasikan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa seorang guru Tao akan terlihat seperti seorang peramal Jianghu perjalanan, dan wanita muda di samping lelaki tua itu memiliki pandangan yang tidak setuju, tetapi dia berpikir karena dia adalah seorang master maka tentu saja dia sendiri sebagai orang biasa tidak akan bisa. Untuk mengerti, jika dia bisa mengerti, bukankah dia juga akan menjadi master? Saat dia memikirkannya, wajah penjaga toko Ho menunjukkan rasa hormat, dengan hormat dia berkata, ya, pelanggan ini. Tidak, Tuan, silakan masuk. Pria tua itu mengakui, memegang tongkat bambu dan melangkah masuk, wanita muda di belakangnya tertawa masam dan menggelengkan kepalanya, berbalik dia berbicara kepada pria dengan barang bawaan di belakangnya. Tahu anjing liar, ayo masuk juga dan istirahat. Pria itu mengakui dan juga mengikuti, mereka bertiga duduk di meja, pria berwajah anjing itu meletakkan tas di atasnya di kursi di sampingnya, pong, suara, sepertinya tasnya tidak begitu ringan. Mereka bertiga, tentu saja mereka adalah Zhou Yixian dan Xiao Huan, sedangkan untuk pria berwajah anjing itu, hanya anggota Bloodforger Hall yang masih hidup, Wild Dog Taoist. Sejak dari rawa kematian, Taoist anjing liar telah mengikuti Zhou Yixian dan Xiao Huan untuk menjelajahi dunia, dengan 4 lautan sebagai rumah mereka. Pada awalnya, Zhou Yixian benar-benar tidak menyukai anjing liar dan setiap hari dia akan mencelanya, kadang-kadang mengejeknya, tetapi tahu anjing liar karena beberapa alasan, tampak seperti pria yang benar-benar berubah, seperti membuka lembaran baru untuk Buddha, menjadi tuli. Telinga untuk itu dan terus mengikuti mereka dan Xiao Huan, dengan hati yang baik, membelanya setiap kali dia tidak bisa mentolerirnya. Meski masih muda tapi kata-katanya tajam, Zhou Yixian meskipun dia seorang gelandangan kawakan tapi sering ditegur hingga tak bisa berkata-kata,
akhirnya dia hanya bisa menerima kenyataan. Untungnya seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap menemukan bahwa anjing liar tidak semuanya sia-sia, seperti tas berat yang biasa dia bawa, dia semua bisa memberikannya kepada buruh dan buruh ini di mata Xiao Huan yang bersyukur, tidak memprotes sama sekali dan malah terlihat senang. Adapun kemampuan berguna lainnya, contoh seperti menghadapi binatang buas selama perjalanan mereka di pedesaan liar, hantu ketika mereka bepergian, bandit ketika mereka melintasi Gunung Del, tentu saja mereka mengirim pahlawan besar anjing liar ini untuk menangani semuanya, di sepanjang jalan. Cara, Zhou Yixian hanya merasa sangat nyaman, dia telah berkeliaran sepanjang hidupnya dan dia tidak pernah merasa begitu nyaman seperti dalam beberapa bulan terakhir, satu-satunya penyesalannya adalah tidak bertemu anjing liar ini lebih awal. Selama waktu ini, mereka bertiga kembali mengunjungi tempat-tempat lama, karena mereka mengembara, mereka dapat pergi ke tempat manapun, ketika mereka bepergian, sekali lagi mereka kembali ke jalan kuno ini. Dan Zhou Yixian seperti roh yang cerdas, masih bisa mengingat penjaga toko Ho yang memiliki toko di pinggir jalan, berpura-pura menjadi tuan dan membuat kagum penjaga toko Ho. Ketika dia melihat penjaga toko Ho berbalik hormat ke arahnya, Zhou Yixian senang, membuat pertunjukan memesan beberapa hidangan dan setelah penjaga toko Ho pergi untuk bersiap, dia menoleh untuk membual kepada Xiao Huan dan Zhou Yixian ketika dia melihat sesuatu yang aneh. Dengan wajah mereka, ekspresi yang tak terbayangkan di wajah mereka, menatap ke depan. Zhou Yixian bingung, berkata, "Hei, ada apa dengan kalian semua?" Taois anjing liar mengangkat lengannya yang entah bagaimana berubah menjadi kayu, menunjuk ke lokasi jauh di dalam toko kecil, "Lihatlah dirimu sendiri." Zhou Yixian memelototinya, berbalik dan melihat, tiba-tiba tubuhnya juga bergetar. Di bawah sinar matahari sore yang tersisa, sinar terakhir mendarat dari jendela, di sudut toko yang redup, sesosok pria merosot dan di atas meja, dalam bayang-bayang, seekor monyet bermata tiga sedang menatap mereka. Xiao Huan tercengang, diam-diam memanggil, "Ash."